Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang utama, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya kita bisa sampai bertemu lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan sunnahnya kita dibimbing menjadi umat, salah satu umat yang terbaik yang berada di dunia. Sobat Musela yang kami cintai dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bulan Ramadan banyak amalan yang kita lakukan, amalan soleh yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari bangun tidur, kita langsung dihadapkan untuk makan sahur sebelum berpuasa. Kemudian kita diwajibkan untuk sholat, dan utama bagi kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid. Demikian pula kita harus menahan hawa nafsu kita selama seharian penuh berpuasa. Ditambah lagi ketika malam hari kita melaksanakan sholat malam, sholat tarawih yang ditutup dengan witir. Dan tidak lupa amalan yang bisa kita lakukan di sepanjang hari, yaitu tadarus Al-Quran, menyelesaikan bacaan Al-Quran kita. 1 kali kata, 2 kali kata, dan sebanyak-banyak. Sobat penduduk Musela yang kami cintai dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diketahui bahwasanya tidak semua amalan itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas syarat-syarat diterimanya sebuah amalan. Syarat yang pertama yaitu adalah niat yang ikhlas. Dalam sebuah hadis diceritakan, an Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat. Dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan segala sesuatu itu diperoleh dari apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Dan hijrahnya yang demi dunia yang dimaksudkannya, au imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu apa yang dia niatkan. Di sini dalam satu hadis ini menandakan bahwa niat itu merupakan kunci dasar sebuah amalan diterima. Niat yang bagaimana yang dimaksud? Niat yang ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah. Maka niat yang ikhlas ini adalah kunci pertama yang menghantarkan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu mutaba'ah. Mutaba'ah mengikuti jalan Rasulullah SAW, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Setiap amalan tidak akan diterima jika amalan tersebut tidak didasarkan dari ajaran Rasulullah SAW yang diberitakan melalui hadis, melalui perkataan para ulama. Maka syarat yang kedua inilah yang mengharuskan kita belajar bahwa sebuah amalan saja itu tidak cukup dengan niatan yang ikhlas, tetapi kita harus mempelajari segala bentuk amalan, seluk-beluk amalan, apa dasar dan bagaimana Pak Rasulullah dan para sahabat melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Jadi dari syarat yang pertama yaitu niat yang ikhlas, kemudian syarat yang kedua mutaba'ah, mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika salah satu di antara kedua syarat tersebut tidak terlaksana, maka bisa jadi amalan tersebut tertolak. Dan kembali lagi, di bulan Ramadan ini kita melampaui banyak kesempatan untuk melakukan amalan soleh, untuk memperbanyak ibadah kita, untuk mendekatkan diri kita ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika amalan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, atau amalan tersebut tidak kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, kita melihat niatan kita untuk yang lain, maka bisa jadi amalan-amalan itu tidak dinilai sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu doa yang perlu kita hafalkan, kita lantunkan setiap saat agar amalan kita diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan aku meminta kepadamu rezeki yang thayyib, yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Semoga dengan hadirnya amalan kita di bulan Ramadan ini, dengan memperbanyak amalan, kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hambanya yang soleh dan umat Rasulullah yang terbaik. Demikian dari kami, apabila ada kurangnya mohon maaf. Kita akhiri.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.